Halo sahabat investor, jumpa lagi dengan saya Prasetyo Hadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, apa kabar sahabat investor semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan tentu saja di bulan Juni ini teman-teman semua saya selalu berdoa bahwa sahabat investor semuanya mendapatkan hadiah berupa cuan di saham. Amin. Ya, bagaimana hasil trading ataupun swing trade-nya di bulan Mei? Apakah membaik? Semoga semuanya mendapatkan cuan ya, gitu ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi untuk Anda semuanya, ya. Informasi ini pasti sangat berguna dan bermanfaat untuk sahabat investor semuanya. Kenapa? Karena saya yakin betul bahwa yang sudah subscribe video kita pasti teman-teman mendapatkan ilmu, pembelajaran, dan tentu saja cuan. Gak percaya? Astaga, beneran teman-teman yang sudah subscribe video kita terus mengikuti rekomendasi yang kita berikan secara gratis di YouTube channel kita, pasti teman-teman sudah mendapatkan cuan. Yang belum dapat cuan tunjuk tangan coba biar saya tahu siapa. Ya, sebelum membahas lebih lanjut ya, silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Untuk teman-teman semuanya yang sudah cuan, tolong dong komentar di kolom komentar kita, berbagi inspirasi untuk teman-teman semuanya ya. Terus yang belum dapat cuan jangan bersedih, sabar. Silahkan berkomentar di kolom komentar kita. Insya Allah akan kita bahas ya. Insya Allah akan saya bahas apa yang menjadi kendala dari teman-teman semuanya. Terus yang belum subscribe video kita silahkan subscribe secepat-cepatnya ya. Kenapa? Saya jamin bahwa teman-teman semua yang sudah subscribe video kita pasti teman-teman akan mendapatkan ilmu secara gratis ya. Yang menonton channel kita, video-video dari kitanya, pasti teman-teman akan mendapatkan ilmu gratis. Dan tentu saja bonusnya ya teman-teman mendapatkan profit dari bocoran-bocoran rekomendasi yang kita berikan. Silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya dinyalakan supaya teman-teman mendapatkan informasi semua. Dan jangan lupa like dan share video ini. Karena apa? Karena bantuan teman-teman semuanya ya membagi video ini sama saja teman-teman mensupport saya ya. Sama aja teman-teman mensupport saya dalam pembuatan video yang berkualitas. Tentu saja tanpa dukungan teman-teman semuanya saya pasti tidak akan memberikan informasi yang secara detail gitu kan, apalagi sampai mendapatkan cuan gitu. Oke, tanpa panjang lebar ya, saya akan memberikan informasi untuk Anda semuanya. Ada yang ingat mengenai review saham BNLI 2020 nih? Ada yang ingat? Nah, itu dia. Pada pembuatan video tersebut ya, kita bisa lihat di sini ya, review saham BNLI 2020 pada tanggal 14 April 2020. Di sini area harga sahamnya waktu pas kita pembahasan di area 1160 pada bulan April 2020. Sekarang bulan Juni, April, Mei, Juni, 2 bulan, namun sekarang belum tanggal 14 ya. Sekarang perdagangan tanggal 3 bulan 6. Jadi hanya kurang dari 2 bulan ya. Kita bisa lihat di sini ya, ini foto, ini sudah saya foto hasil dari pembahasan tersebut. Sekarang kita lihat teman-teman ya. BNLI. Nah, ini nih BNLI. Sekarang harganya di 1270. Kemarin 1160, sekarang 1270. Yang artinya apa? Bahwa dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan ya,
teman-teman semua yang setelah mengikuti layanan kami ataupun yang sudah melihat video kita, yang curi-curi rekomendasi yang kita berikan melalui YouTube yang kita berikan, tentu saja sudah mendapatkan profit 100 poin kurang lebih ya. Kurang lebih 100 poin profit teman-teman semuanya. Dari 1165 sekarang 1265. Kurang dari 1 bulan. Berapa persen? Oke, kita lihat ya. Kita lihat persentasenya ya. Ya, ini adalah saham BNLI ya, teman-teman. Tadi area beli kita di 1165 ya. 1165 itu satu pembahasan ada di area sini ya. Kita lihat persentase kita sekarang berapa. Sekarang harganya ada di 1265 atau 1270 ya. Ya kurang lebih sini ya. Nah 1269 ya kurang lebih ya, karena 100 poin kan tadi. 9% dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Lumayan. Yang untuk mode swing trade tentu saja teman-teman semua sudah mendapatkan cuan ya. Cung yang sudah mendapatkan cuan. Ya, selamat untuk teman-teman semuanya. Dan tidak hanya saham BNLI juga yang mendapatkan cuan. Kalau teman-teman tahu video kita yang sudah pernah kita tayangkan ya, yang ini nih. Nah, itu kita membahas yang namanya 3 ayam ya. Ada yang ingat? Emiten ayam yang perlu diperhatikan saat Ramadan 2020. Itu judulnya. Ada yang ingat? Nah, itu kita rilis pada bulan April tanggal 21 ya. April 21, terus sekarang udah awal bulan Juni ya. Jadi kurang lebih 1 bulanan. 1 bulanan berapa persentase yang kita dapat ya. Bila teman-teman semuanya mengikuti bocoran signal saham dari kita, pasti teman-teman mendapatkan cuan. Saya jamin pasti. Yang sudah nonton YouTube kita. Di sini kita bisa lihat ya, teman-teman semuanya. Saat saya memberikan informasi ini, emiten ayam yang perlu diperhatikan saat Ramadan, ini CPIN Jarod Popan di harga 4.450. Sekarang harganya berapa CPIN? Ini dia. CPIN sekarang harganya teman-teman Rp6.000 ya. 4450 ke 6.000. Buset dah. Cuan banyak bosku. Kalau nggak percaya kita lihat ya sahabat investor, kurang dari 1 bulan untuk saham ini CPIN. Kita lihat presentasinya. Tadi kita beli di area 4450 ya. Saat video itu dibuat 4450. Nah kurang lebih sini ya. Sampai ke 6.000 ya tadi ya. 6.000 berapa tadi? 6.000 ya, 6.000 pas ya. 6.000. Nah, sini ya kurang lebih ya. Nah, 35% sahabat investor. 1 bulan lebih itu teman-teman mendapatkan 35% ya. Kalau teman-teman semua menginvestasikan dananya ke emiten CPIN, teman-teman sudah mendapatkan 35% cuan. Cuan dong ya. Nah, ini tak hanya CPIN ya, tak hanya CPIN yang kita pun mendapatkan cuan. Kita akan lihat lagi ya di video yang sama. Ada Java saat itu sedang ARB ya. Saat kita pembuatan video ini di area 945 sampai 940 ya. Area 900-an. Sekarang area berapa Java? Kita lihat teman-teman semuanya. Cilukba 1165. Des. Ya, di area 1165 ya. 1165. Kita lihat berapa persentase. 23,3%. Kalau teman-teman semua beli saham Java saat mengikuti rekomendasi yang kita berikan di video kita, lumayan 23%. Tadi
30-an% ya. Sekarang 23%. Wih, udah 50 lebih persen teman-teman dapat dari video kita ya. Terus ada lagi selain itu, kita lihat lagi ya. Ini ada saham main ya. Saham main ini di harga 565 ya. Kita cari dulu ya main. 321 jeng. Dia. Ya, saham main ini tadi berapa saya lupa. Saking semangatnya saya lupa. Di 565 ya sahabat investor. 565 kita tandain dulu 565. Di sini ya. Wah, ini kayaknya saham main ini kita sedang ada yang kurang berhasil ya. 565 sekarang 600, menguat tipis ya sahabat investor. Sekarang 600, tadi 565, sekarang 600 ya. Sini ya kurang lebih ya, ke area 600, 6%. Ya setidaknya nggak apa-apa ya, walaupun sedikit, walaupun ya ini dia proses ya, proses menuju cuan itu ya ada prosesnya gitu ya. Kita harus sabar, jangan trading menggunakan nafsu ya. Jangan trading dengan nafsu ataupun menginvestasikan dananya dengan nafsu ya. Kenapa? Karena ya sama kayak kita mancing lah. Kita mancing pun kita harus sabar menunggunya kan untuk bisa mendapatkan ikan. Nah, tentu saja di saham pun sama, karena memang pergerakan harga saham ini fluktuatif ya teman-teman. Naik dan turun. Kenapa? Karena adanya pembeli dan penjual jadi satu, adanya transaksi, adanya demand and supply ya kan. Nah, itulah yang menyebabkan pergerakan harga saham itu terjadi. Nah, yang membentuk harga saham itu adalah para investor semuanya ya. Kalau makin banyak yang beli, udah otomatis harga naik dong, semakin tinggi harganya. Nah, saat udah semakin tinggi, orang pun pasti akan menjualnya, yang akhirnya apa? Banyak penjual, harga akan mengalami penurunan ataupun pelemahan. Nah, namun teman-teman semua perlu diketahui bahwa tak hanya adanya permintaan dan penjualan, kenaikan harga saham dan penurunan harga saham itu juga bisa disertai dikarenakan adanya isu ya, adanya berita miring mengenai saham tersebut ataupun emiten yang sudah menjadi watchlist kita ya. Itu juga bisa menjadi sentimen tentunya ya. Kalau sentimennya jelek, buruk, kurang bagus ya tentu saja yang terjadi di market itu sendiri adanya kepanikan pasar, sehingga orang yang mempunyai sahamnya pasti dia kepikiran bahwa saya harus melepasnya. Kenapa? Karena market ini sudah adanya kepanikan gitu. Kita bisa lihat itu dari pergerakan harga sahamnya yang mengalami pelemahan satu hari, mengalami pelemahan 2 hari, sehingga terjadinya kepanikan atau panic selling. Nah, tentu saja kalau ada berita bagus itu malah kebalikannya ya. Kalau ada berita bagus tentu saja harga saham itu akan semakin tinggi lagi gitu ya. Nah, jadi ini memang ada penanganan khusus. Nah, teman-teman ini tidak bisa disamakan penanganannya saat market sedang uptrend dan juga downtrend gitu ya. Tentu saja kalau uptrend kita tinggal follow trend aja ya. Namun kita di sini mencari saham-saham yang tentu saja kalau kita bisa tidak mengejar yang lebih tinggi, ya kenapa harus kita kejar? Kita cari saham-saham yang sedang harganya di bottom ya. Tentu saja kalau kita sudah punya di bottom, dia bergerak naik, waduh, itu udah puas banget rasanya ya. Tinggal tidur aja kita dibayar gitu ya, kasarannya gitu. Tidur aja dibayar dengan mendapatkan cuan. Nah, jadi memang itu semua ada cara-caranya dan ada penanganan khusus ya. Jadi nggak semua itu mudah gitu kan, ataupun sama. Nah, saya pun ingin memberikan informasi untuk teman-teman semuanya. Kita tahu adanya trader dan investor ya, trading dan investasi. Teman-teman ini jangan samakan perilaku seorang trader dan perilaku seorang investor.
tentu saja perilaku seorang trader dan investor ini berbeda, tidak sama. Kenapa? Karena seorang trader ini dia akan membeli saham tersebut dengan lebih banyak memanfaatkan momentum dan isu yang terjadi. Itu dia. Dia lebih banyak frekuensi yang dia lakukan aksi pembelian, ya. Bahasanya itu nyopet gitu ya. Dia beli terus dia jual langsung. Apakah itu haram? Tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena dalam hukum jual beli, ya, dalam hukum jual beli, saat kita membeli, kita sudah memiliki barangnya, ya. Berupa apa? Surat kepemilikan saham tersebut. Kita sudah sah memiliki sahamnya. Dan saat kita menjualnya, itu barang punya kita, ya kan? Itu saham punya kita. Surat kepemilikan sahamnya punya kita. Kita jual dan laku gitu. Itu dalam hukum jual beli memang seperti itu gitu ya. Di agama saya tentunya. Jadi memang ada yang bilang saham itu sebagai sama seperti judi. Itu salah sekali persepsi seperti itu ya. Dalam hukum jual beli, ya, namanya kita membeli, kita mempunyai surat kepemilikan sahamnya. Terus saat kita jual, ya kita jual surat kepemilikan saham kita kepada orang lain. Itu transaksi yang memang ada di syariat Islam. Nah, jadi yang trading ini dia hanya memanfaatkan momentum dan isu, ya. Apalagi saat pola itu sedang uptrend, ya dia tektok aja, dia hanya menunggu pola wave saja ya. Jual beli di bawah, jual di atas gitu kan, terus beli lagi di bawah, itu juga bisa ya. Apalagi untuk swing trade juga bisa seperti itu. Namun untuk seorang trader ini dia lebih sering memanfaatkan momentum saja yang terjadi maupun isu gitu ya. Nah, untuk seorang investor, dia ini khusus ya, dia beli ini ya untuk jangka yang sangat panjang sekali ya. Dia bisa beli di saat harga bottom, terus bulan kemudian itu dia beli lagi di harga bawah lagi gitu. Nah, jadi seperti itu untuk yang seorang investor. Maupun kita bisa bagi lagi, mau yang long term atau short term gitu kan, atau middle, itu juga ada penanganan khusus. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya tahu persis betul ya, saya tahu persis betul teman-teman semua di luaran sana pasti sudah banyak sekali mengikuti grup ya, di WhatsApp maupun di Telegram, khususnya grup saham. Tujuannya apa? Teman-teman mengharapkan supaya teman-teman mendapatkan rekomendasi secara gratis ya. Namun perlu teman-teman ketahui, apakah rekomendasi yang diberikan itu adalah rekomendasi sesuai dengan data? Sudah diolah datanya? Ataukah saat dia memberikan rekomendasi, dia malah menjual sahamnya dan Anda menampung saham dia, membeli sahamnya dia? Itu semua bisa terjadi, sahabat investor. Oke, itu semua bisa terjadi. Saya pernah mengalami fase seperti itu. Saya sudah pernah mengalami fase seperti itu. Memang ada yang seperti itu, ya. Karena memang bukan kapasitasnya dia gitu loh. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, yang tentunya ingin mendapatkan cuan di saham, teman-teman yang bingung bagaimana cara analisa, udah stop, jangan mengikuti rekomendasi yang sumbernya tidak terpercaya ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan layanan signal saham kita ya, dari PT Pelatihan Profit Internasional. Sudah kita buktikan dari video yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jangan sungkan untuk hubungi tim online marketing kita ya. Ada Pak Ade dan juga Mbak Dewi, silahkan hubungi tim online marketing kita kalau teman-teman ingin menggunakan layanan signal saham, atau bisa buka website kita di deskripsi kita. Nah, saya rasa kesempatan video kali ini cukup itu saja. Saya hanya sedikit mengulas analisa yang sudah kita buat, namun saya tidak membocorkan pada video kali ini untuk pergerakan 3 saham ayam ya, dan juga BNLI untuk di kedepannya. Mungkin next kesempatan saya akan memberikan bocoran itu lagi, namun pada kesempatan kali ini saya tidak memberikan bocoran karena ya ya seperti itulah gitu ya. Jadi jangan ragu, mari bergabung bersama kami. Terus Mas Faras cari anaknya masuk ke di mana? Saya mau closing. Ya,
Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya berbicara untuk teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa subscribe sekali lagi dan share video kita bila video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan. I should fuck her in the Benz.